Mona, luar biasa tanda-tandanya. Dan kita akan masuk ke segmen selanjutnya, yaitu Dialog Pagi. Kali ini kita akan berbincang bersama Bapak Sigit Ariwibowo, Kepala Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Palangkaraya. Ya. Kita akan berbincang mengenai seleksi penerimaan ASN. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak Sigit. Halo, selamat pagi. Mas Ari. Halo, Ya. luar biasa. Bapak bagaimana, sudah bisa mendengar dengan jelas suara kita dari studio? Bisa terdengar. Baik, Sangat jelas. Bapak, terkait ujian berbasis komputer yang dilaksanakan di UPT BKN Palangkaraya, seperti apa pelaksanaannya dan juga apakah selama pandemi kan ini saat ini selama kegiatan juga berjalan dengan lancarkah? Penyelenggaraan untuk seleksi CASN pada tahun 2021 ini kami menyelenggarakan dari tanggal 2 September sampai dengan tanggal 4 Oktober kemarin, berjalan dengan lancar. Untuk yang penjadwalan konflik pun dapat dijadwalkan ulang, mendapatkan haknya kembali. Halo? Nah, tadi yang Bapak katakan bahwa ada yang dijadwalkan ulang, bisa dipaparkan penjelasan dijadwalkan ulang ini seperti apa, Pak? Misalnya mereka terjadwal pada tanggal 4 September dan pada saat melakukan swab antigen mereka positif, maka si peserta ini bisa memberikan buktinya kepada panitia instansi daerah atau instansi kementerian untuk dapat dijadwalkan ulang pada tanggal atau 14 hari setelahnya. Oke, berarti ada ketentuan-ketentuan yang memang diberikan kelonggaran begitu ya Pak ya, terkait dengan pandemi COVID-19. Jika ada yang terkonfirmasi pada saat penyelenggaraan berarti bisa untuk dilakukan penjadwalan ulang begitu ya? Betul. Ya, ini kan Pak, di masa pandemi kan ada kebijakan bahwa peserta penerimaan CPNS daerah lain yang bisa ikut tes di daerah asal peserta. Apakah hal tersebut juga ada di Kalimantan Tengah? Seperti di UPT Palangkaraya ini, kabupaten kota atau peserta yang mengikuti kabupaten kota lainnya banyak, Mbak. Seperti dari Jawa Timur, dari Buton, dari hampir seluruh Indonesia ada, Mbak. Kita melaksanakannya di sini. Oke. Dari jumlah peserta yang ada itu Pak, kalau dari daerah lain itu, kalau data yang ada di luar dari Kalimantan Tengah, itu ada berapa orang Pak? Ini maksudnya peserta yang melamar pada instansi di luar Kalimantan Tengah itu hampir sepertiganya sendiri dari 4.400 itu dia mendaftarnya, sebagian besar juga ada yang keluar dari luar daerah. Dari luar daerah ya. Oke. Instansi yang ikut ke kita ini sekitar 86. Sekitar 86 instansi, ya Pak. kementerian, kabupaten kota dan provinsi. Oke. Nah, kita berbicara tentang masa pandemi yang saat ini walaupun memang sudah menurun Pak sepertinya, tapi kan kita masih tetap melakukan protokol-protokol yang ada. Nah, sistem yang digunakan untuk membentengi diri dari klaster COVID selama ujian penerimaan ASN ini nantinya seperti apa Pak? Protokol yang akan diterapkan? Kalau yang sudah diselenggarakan kemarin pada saat SKD, pertama kali peserta hadir mereka cuci tangan, kemudian mereka melakukan registrasi. Registrasi di sini melalui pencocokan wajah atau face recognition, agar tidak terdapat joki dalam pelaksanaan ujian tersebut. Jadi pencocokan wajahnya dia difoto, kemudian dicocokkan dengan data yang sudah dia upload pada saat mendaftar di SSC ASN. Iya.
Berarti saat ini teknologi yang sudah diterapkan oleh pemerintah sendiri dalam penerimaan CPNS itu sudah mencapai ke tahap sampai face detection ya Pak ya. Sehingga tidak ada lagi joki-joki yang bisa melakukan tugas untuk menjadi peserta CPNS di saat tes sendiri. Itu luar biasa. Ya, Pak, ini kan juga banyak ya Pak ya untuk para calon yang mengikuti dari seleksi ini yang berlomba-lomba. Ada yang untuk belajar sendiri, kemudian juga ada yang ikut kursus juga, ikut bimbingan juga tentang hal-hal yang akan diteskan, misalkan SKB, SKD begitu. Nah, ini kalau melihat dari pelaksanaan yang kemarin, bagaimana Pak respon dari calon-calon ASN yang mengikuti dan melihat, oh ini yang diteskan ini seperti ini begitu? Susahkah atau ada kecemasankah dari para peserta? Dari tingkat kesulitannya Mas. Kalau saya lihat dari hasil nilai tertinggi selama 33 hari pelaksanaan yaitu 476. Menurut saya sudah peserta dari Kalimantan Tengah ini bisa bersaing lah dengan peserta dari kabupaten dan provinsi lain. Berarti mereka sudah belajar dan menyiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Ini apakah yang baru pertama kali ikut atau memang ada peserta yang sudah beberapa kali ikut tes CPNS, Pak? Ada beberapa yang beberapa kali ikut dan ada juga yang baru pertama kali. Seperti kemarin saya kenal dengan salah satu wartawan dari Kalteng Pos, Mbak Anissa juga mencoba untuk melamar pada Kementerian Kominfo. Oke. Jadi ada ini ya Pak ya, ada beberapa campuran begitu. Yang perdana pertama kali ikut, mungkin ini ada pengalaman yang tersendiri begitu ya Pak ya. Apalagi ada yang beberapa kali ikut mungkin sudah ada tahu nih kisi-kisinya. Tapi tetap tegang semua begitu Pak di dalam satu ruangan. Kalau tegang sih saya rasa mereka tuh sekarang lebih siap karena era teknologi sekarang banyak di YouTube, bisa belajar segala macam, ada FR juga. Lebih seru lagi kan mereka belajar di situ. Iya betul. Jadi materi pembelajarannya jadi lebih banyak dan lebih variatif ya Pak ya. Betul. Dari segi kesiapan panitia penerimaan sendiri Pak, apa sih tantangannya menjalankan penerimaan CPNS di masa pandemi ini Pak? Pada masa pandemi ini sebetulnya saya pribadi agak sedikit khawatir ketika melaksanakan ujian pelaksanaan CPNS ini. Akan tetapi setelah menjalankan dengan prokes dengan baik, melihat teman-teman peserta punya harapan, ingin menjadi PNS gitu kan, kita tuh kerjanya menjadi lebih semangat gitu kan. Kemudian TVRI dan RRI pun akan melaksanakan P3K pada tanggal 25 besok, Bapak Ibu. Okay. Terkait P3K, selain penerimaan CPNS tahun ini ya Pak ya, BKN juga terlibat dalam seleksi penerimaan pegawai P3K. Apa saja persiapan-persiapannya Pak? Kalau untuk P3K non-guru kemarin telah kita laksanakan pada saat 4 Oktober, tapi untuk spesial TVRI dan RRI yang kemarin meminta menjadwalkan ulang pada saat-saat terakhir karena sedang meliput di PON Papua, maka kami akan laksanakan pada tanggal 25. Di situ soalnya ada tes kompetensi manajerial, tes kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Ini lebih ke arah pekerjaan jabatannya, gitu loh. Bukan SKD lagi kalau untuk yang P3K ini. Ada perbedaan ya Pak ya di antara SKD dengan P3 ya? Ya, beda. Oke, ada berbeda. Nah, sistemnya kalau Pak, sistem yang ya. CPNS ini seleksi kompetensi dasar. Jadi semua jabatan apapun soalnya dengan tingkat kesulitan yang sama. Sedangkan untuk P3K ini lebih ke arah jabatan masing-masing Lebih yang dia lamar. Berarti ya Pak ya? Ya. Nah, kalau yang untuk P3 ini Pak, sistemnya bagaimana? Samakah dengan sistem CPNS atau ada perbedaan begitu? Boleh dijelaskan Pak? Ini langsung jadi kisi-kisi nih Pak, karena banyak banget. Kalau soalnya sama menggunakan aplikasi CAT,
yang membedakan di sini nanti ada wawancara, ada sosial kultural, dia dilakukan dengan CAT juga. Jadi pertanyaan di komputer, berbasis komputer. Oke. Nah, tadi Bapak katakan Bu juga para calon PNS yang tadi ikut tes itu kan juga bisa bersaing begitu. Nah, bagaimana dengan tingkat kelulusannya? Berapa persen dan setelah lulus ini seperti apa Pak? Apa lagi yang harus dipersiapkan? Kalau yang akan lulus SKB ini adalah 3 kali formasi ya Bapak Ibu. Misalnya satu formasi di Kabupaten A, misalnya formasinya 5, maka yang bisa mengikuti SKB adalah 3 kalinya adalah 15 orang. Yang mereka harus persiapkan adalah mempelajari jabatan. Misalnya dia seorang bidan, pekerjaan-pekerjaan atau pertanyaan-pertanyaan terkait bidan dan sebagainya, dia akan lebih ke arah teknis itu. Oke, baik. Berarti setelah lulus dari tes yang ada ini, nanti akan ditingkatkan lagi itu jadi lebih spesifik seperti yang P3 ini. Karena sesuai dengan formasi yang ada nanti, entah itu di kota ataupun di kabupaten ataupun juga di provinsi tentunya. Nah, kalau dari tingkat kelulusan yang tadi Bapak juga katakan, ini kan juga bersaing dengan CPNS yang berada dari luar daerah begitu ya Pak ya. Ini berapa persen Pak tingginya Pak? Berapa banyak? 1:1 kah? Perbandingannya Pak? Dengan pendatang? Kalau saya lihat untuk data ini banyak juga kok, secara garis besar teman-teman putra daerah ini sudah mampu berkompetisi, menjawab. Dari cara mereka berkomunikasi, banyak putra daerah yang lulus juga saya lihat. Mungkin 2/3-nya dari kemarin yang hadir pada UPT BKN Palangkaraya itu putra daerah yang lulus bahasa Inggris. Berarti luar biasa, sudah peningkatan yang sangat signifikan juga tentunya, dan tentunya itu sangat diharapkan oleh pemerintah dari Provinsi Kalimantan Tengah bahwa memang kita harusnya lebih mengutamakan putra-putra daerah, tapi dan juga putri harus daerah dengan seleksi yang juga fair, yang fair tentunya juga. Nah, kalau dari kacamata Bapak nih khususnya, ini kan banyak yang lulus. Faktor penunjang dari kelulusan dari para CPNS ini apa saja Pak? Yang tahun kalau ini saya lihat mungkin kan karena ini sudah rutin dilaksanakan SKD ya Bu. Ujian CPNS sudah sekitar 4 atau 5 tahun terakhir ini rutin dilaksanakan. Jadi mereka sudah belajar, banyak buku-buku yang bisa dia pelajari, banyak hal lah yang bisa untuk meningkatkan kapasitas kemampuan mereka untuk menjawab SKD ini. Iya. Baik. Nah, oke. Bertanya? Pak Sigit, ini saya lebih mau bertanya tentang pengalaman persiapan dari teman-teman Pak Sigit di saat penerimaan CPNS ini, karena kan kita melihat sendiri bahwa di masa pandemi ini ada banyak sekali perbedaan. Apakah ada keluhan Pak dari para peserta Pak terkait persiapan ataupun teknis penerimaan CPNS di masa pandemi ini Pak? Wah kayaknya lebih ini ya, oh sekarang gini ya. Apa yang lebih spesifik menjadi mungkin komen lah dari para peserta yang ada? Apakah ada atau malah tidak ada sama sekali? Malah lempeng aja gitu? Kalau untuk ketika mereka melaksanakan ujian, keluarga bisa melihat secara live streaming di YouTube-nya UPT BKN Palangkaraya. Mereka lebih puas, gitu loh. Walaupun hasilnya seperti apa, mereka lebih puas karena era keterbukaannya. Akan tetapi banyak keluhan sebetulnya ketika pemberkasan, karena banyak peserta ini hanya ngambil scan materai dari satu aja dia pakai berkali-kali untuk pernyataan, itu yang menjadi mereka TMS. Iya, jadi di satu materai itu di scan berkali-kali untuk verifikasi datanya ya Pak ya? Iya, berkas semacam-macam. Padahal modal 10.000 tinggal dikali berapa kan, hal yang sepele tapi menggagalkan mereka untuk lulus berkas cek administrasi. Karena seharusnya itu materainya yang sebenar-benarnya ketika dipoto, tapi malah di scan ya Pak? Ya betul. Untuk meminimalisir mungkin. Nah ini yang memang harus menjadi perhatian juga bagi para CPNS yang akan melamar tahun depan ya Pak ya, supaya bisa lebih berhati-hati begitu ya. Satu lagi Ibu,
Ketika pencocokan wajah, banyak teman-teman tuh make up-nya kan full ketika mengupload datanya ke SCC ASN itu dengan penuh make up. Ketika pencocokan wajahnya dengan aslinya berbeda. Nah, Iya. itu gimana Pak? Ketika terjadi hal itu kan face detection-nya itu kan menjadi apa namanya tidak bisa mendeteksi dengan baik dan benar. Itu ada pengecualian kah atau ada verifikasi dengan cara lain, Pak? Secara aplikasi ada pengecualian, akan tetapi kita verifikasi berkasnya bisa kita cocokkan dengan fotokopi KTP asli dan berkas yang mereka bawa, apakah orang ini benar-benar orang tersebut atau bukan. Ketika memang dia, ya sudah kita registrasi dengan dilewatkan pencocokan wajahnya. Tapi berarti harus jadi perhatian juga ya Pak ya. Betul. Untuk para calon-calon PNS nanti yang tahun depan ini udahlah jangan muluk-muluk gitu ya Pak ya, kalau jangan terlalu berbeda gitu dandannya, nanti malah mempersulit gitu ya Pak ya. Iya. Untuk pada saat proses begitu. Malah Pak, Grogi udah tahun ini- ngilangin sekian persen hafalan bacaan Iya, ujiannya benar. dia. Jadi Betul. ngilangin konsentrasi gitu. Ini lagi tegang-tegangnya, malah tegangnya bukan fokus untuk tes gitu ya Pak ya. Pak, tahun ini Pak ada nggak formasi yang sepi pelamar atau bahkan tidak ada sama sekali yang melamar Iya. di formasi yang sudah diadakan? Kalau di kami di UPT BKN Palangkarayanya tidak bisa melihat formasi, akan lebih instansi dan ya mereka sendirilah yang tahu, instansi daerah atau instansi kementerian. Kalau yang terbanyak kemarin pelaksanaan di BKN itu yaitu untuk kejaksaan, formasi SMA banyak itu mereka berapa hari. Oke. Oke. Baik, luar biasa Pak Sigit Ariwibowo, terima kasih atas informasi dan sharingnya kita di pagi hari ini. Ya, ini Dan ada banyak hal yang ini ya hal-hal Pak ya, yang kita hal-hal tidak- menarik gitu ya Pak ya. Apalagi Siap, yang khusus siap. untuk verifikasi begitu ya. betul. Nah, Oke, itu tadi verifikasi hal-hal itu kecil menarik tuh. saja, ya hal-hal kecil saja ini malah berdampak besar begitu bagi para CPNS, Para CPNS. dari segi materai, dari segi make up saja up. begitu, yang hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan orang, padahal ini bisa membuat berdampak besar sekali pada saat pelaksanaan begitu ya. Betul sekali. Oke, baik Pak Sigit, terima kasih atas waktu dan kesempatannya juga. Mudah-mudahan kita bisa berbincang-bincang melalui tatap muka langsung supaya esensinya mungkin nanti bisa ketemu lagi Pak kita. Iya. Siap. Terima kasih sekali lagi. Mas Ari dan Mbak Novita. Baik, terima kasih Pak Sigit. Sampai berjumpa lagi dengan pembahasan yang berbeda. Salam sehat selalu.